Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum pemirsa IBTV, kembali lagi kita bersama Habib Idrus Al-Habsyi, Wakil Ketua DPP FPI Bidang Eksternal. Kembali lagi bersama acara untuk membahas tokoh Habib. Ya. Kali ini siapa Habib tokoh yang akan kita bahas? Insya Allah kita akan bahas sejarah dan pemikirannya tokoh besar, bahkan gurunya para tokoh bangsa, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang lebih akrab dipanggil Hos Cokro Aminoto. Ini kalau boleh tahu nih alasan untuk mengangkat Hos Cokro Aminoto itu seperti apa Habib? Alasannya karena pemikiran-pemikiran beliau ini ya sangat maju dan betul-betul menjadi inspirasi buat negara kita. Makanya insya Allah Bang Muhsin, tema yang kita angkat ini relevansi itu hubungan pemikiran Hos Cokro Aminoto dalam bernegara dan bermartabat untuk Indonesia yang maju. Karena kita tahu sekarang Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Ya. Jadi sejauh yang bacaan antum dan pengetahuan yang antum dapatkan tentang Hos Cokro Aminoto, kita awali dari biografinya dulu ya Habib. Betul. Itu bagaimana Habib biografi latar belakang Hos Cokro Aminoto sehingga bisa jadi tokoh sebesar ini? Jadi Hos Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto ini, beliau ini lahir pada tahun 1882 Masehi di Desa Bungkur, Madiun, Jawa Timur. Nah, kakek beliau namanya Raden Mas Adipati Cokronegoro, seorang Bupati Ponorogo, dan beliau punya kakek dari sebelah ibu, seorang kiai besar. Makanya Hos Cokro Aminoto ini nggak cuma tokoh bangsa, tapi seorang yang mengerti agama juga, kiai juga. Karena beliau punya kakek dan beliau tinggal di pesantren kakeknya dari sebelah ibu, yang bernama kakek beliau dari sebelah ibu tuh Kiai Hasan Besari. Kiai Kasan Besari, seorang ulama yang berpengaruh dan pimpinan Ponpes Tegal Sari di Ponorogo. Nah, beliau Hos Cokro Aminoto menempuh pendidikan dasarnya tahun 1897 di Sekolah Rakyat Pemerintah Hindia Belanda. Lalu beliau melanjutkan di tingkat pendidikan menengah itu di Osvia, yaitu sekolah khusus untuk calon pegawai pemerintahan Bumi Putra, kalau sekarang pegawai negeri lah, di Magelang. Nah ini Haji Umar Said Cokro Aminoto ini cukup dikenal dengan sikap-sikapnya yang tegas. Sebelum adanya SI, beliau juga seorang aktivis. Beliau terkenal dengan sikap-sikapnya yang tegas, seperti menentang kebiasaan yang tidak baik dan bisa merendahkan rakyat. Ya, seperti pada umumnya orang-orang pribumi itu harus menunduk dan duduk bersila saat berhadapan dengan para pejabat kolonial Belanda. Nah, beliau berani menentang kebiasaan itu. Dan dia sangat selektif juga terhadap kebudayaan Barat yang dapat membawa hal-hal negatif, Bang Husin. Tetapi beliau juga nggak anti juga. Beliau juga nggak anti yang baik beliau ambil seperti manajemennya di Barat dan juga cara berdiskusi. Begitu juga bagaimana beliau menentang, artinya beliau menentang kayak simbol-simbol yang kurang baik di tengah-tengah rakyat kayak sesajen-sesajen dan sebagainya. Beliau Hos Cokro Aminoto di sini beliau aktif juga menulis. Memang seorang pemikir itu menulis. Ya, beliau menulis di antara karyanya Reglemen Umum Umat Islam. Ini sebagai pedoman umat Islam dalam bidang akhlak, akidah, ibadah, perkawinan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Karena beliau juga waktu itu pernah tinggal di pesantren kakeknya. Nah, dan beliau menulis juga Muslim Nasional yang berisi tentang wawasan dan tujuan pendidikan yang membentuk manusia berkepribadian Muslim. Jadi ini beliau tulis pendidikan untuk mengkanter pendidikan Barat. Nah, beliau juga menulis yang buku terkenalnya ini tentang bagaimana Islam dan sosialisme.
Nah, buku Islam dan Sosialisme ini buku karya monumental beliau. Ini buku ini beliau tulis latar belakangnya ini untuk menangkal paham sosialisme yang diusung sama orang komunis dan ateis. Dan untuk mengkanter dari pemikiran sosialisme Karl Marx yang menganggap bahwa agama tidak perlu terlibat dalam kehidupan karena agama candu yang dapat merusak masyarakat. Jadi beliau ini menulis buku ini dulu di zaman dulu ini lagi ngetren-ngetrennya pemahaman kapitalisme. Kapitalisme yang dibawa oleh kolonial, ada dua. Nah, yang menentang ini sosialisme dan Islam. Cuman sosialisme itu kebanyakan dibelokkan ke arah kayak komunisme, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Karl Marx yang ingin meniadakan agama. Nah, beliau akhirnya menggabungkan itu. Sosialisme Islam, yang insya Allah nanti juga akan kita bahas. Maka dari itu beliau membuat buku Islam dan Sosialisme ini yang di dalamnya memuat sistem kemasyarakatan yang sosial, yang religius, yang membuat tatanan sebuah sistem sosial, budaya, ekonomi, politik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau betul ahli sejarah, beliau banyak mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW yang didasari atas tauhid dan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan untuk mencapai kesempurnaan dunia akhirat gitu, Musin. Ya Habib, ini kan banyak nih yang Cokro Aminoto hasilkan. Betul. Gitu kan pemikirannya, bukunya, Betul. gitu kan. Terus juga dia juga bisa dianggap sebagai guru untuk para aktivis. Yang mungkin kita perdalam lagi nih, Habib. Itu yang paling besar mempengaruhi jalan pikiran Cokro Aminoto itu siapa dan apa? Gitu, Habib. Jadi beliau ini betul-betul berusaha ingin mengaplikasikan kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita baca buku ini, Islam dan Sosialisme, yang beliau angkat tema persamaan, persatuan, keadilan, bagaimana hijrahnya Nabi mampu mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Karena beliau mengatakan, jembatan kita untuk menang lawan kolonial itu bersatu dulu. Ya, jangan mau kita dikotak-kotakan, oh ini orang Jawa, oh ini orang Madura, oh orang Kalimantan, urusan Kalimantan, urusan orang Kalimantan, urusan orang Jawa, urusan orang Jawa. Nah, beliau nggak mau seperti itu. Beliau mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum mempersaudarakan muhajirin dengan ansor, Nabi mempersaudarakan dulu sesama kaum muhajirin. Dan Nabi mempersaudarakan dulu sesama kaum ansor. Dulu kaum ansor itu ada dua suku besar yang sering ribut berperang. Suku Aus dan Khazraj. Nah, itu dipersatukan sama Nabi. Akhirnya Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor atas dasar persamaan, keadilan, cinta, kasih, dan sebagainya. Itu yang melatar belakangi beliau, yang makanya yang nanti kita akan bahas, Sarekat Islam ini terbuka untuk umum. Dan pengikutnya baru berapa tahun ini udah 3 juta orang. Ya. Begitu. Berarti tadi Habib menyinggung Sarekat Islam. Nah, ini kan satu pergerakan atau organisasi yang dilakukan Cokro Aminoto saat itu masih ada Hindia Belanda. Betul. Itu seperti apa, Habib? Nah, jadi awal beliau bersentuhan dalam dunia harokat pergerakan ini, awalnya beliau bersentuhan dengan SDI, Sarekat Dagang Islam. Sebelum ada SDI dulu, akhirnya namanya SI. Nah, awal bersentuhan itu beliau berkenalan dengan tokoh pendiri Sarekat Dagang Islam, ya, yang dimana Sarekat Dagang Islam ini didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tanggal 16 Oktober 1905 di Solo. Nah, apa sih tujuannya Haji Saman Hudi ini mendirikan SD ini, Sarekat Dagang Islam? Tujuannya yaitu untuk melindungi kepentingan pedagang muslim, pedagang batik waktu itu khususnya, pedagang muslim pribumi yang mengalami diskriminasi dan kesulitan bersaing dengan pedagang Eropa dan Tionghoa ketika itu, yang mendapat perlindungan dari pemerintah Hindia Belanda karena ada diskriminasi, lebih menguntungkan pedagang-pedagang Tionghoa dan pedagang-pedagang Eropa daripada masyarakat pribumi. Akhirnya masyarakat pribumi mendapat ketimpangan ekonomi akibat kebijakan kolonial Hindia Belanda yang lebih menguntungkan pengusaha atau pedagang Eropa dan Tionghoa.
Maka dari itu kalau kita baca di salah satu buku ini menarik, ada buku saya bawa Sarekat Islam, ya, sejarah dan pergerakannya ini buku. Nah, di situ ini bukunya. Nah, di situ menarik. Ada beberapa asas dasar dari organisasi Sarekat Dagang Islam ini. Menarik nih, ada beberapa poin. Satu, ya, Sarekat Dasar Islam ini didirikan atas asas dasar tujuannya memajukan sosial ekonomi rakyat. Yang kedua, mempersatukan pedagang-pedagang muslim, dipersatukan. Yang ketiga, memajukan pendidikan. Yang keempat, memberikan pelatihan peningkatan produktivitas agar menjalankan ekonomi yang berlandaskan syariah untuk mengkanter ekonomi kapitalisme. Jadi para pedagang-pedagang disatukan, dikasih pelatihan untuk berekonomi secara Islam. Nggak boleh ada riba, nggak boleh ada unsur monopoli, saling membantu, ada namanya zakat, ada namanya sodako, dan sebagainya. Lalu yang kelima, asas dasar dari SDI ini memfasilitasi pemasaran produk lokal dan mempromosikan produk mereka di pasar yang lebih luas. Artinya di Sarekat Dagang Islam ini, Haji Samanhundi ini berusaha ingin melebarkan sayap bagi para pedagang-pedagang muslim. Yang tadi cuma skup satu kota dipromosikan melalui Sarekat Dagang Islam ini, dibantu untuk mempromosikan produknya mereka di pasar yang lebih luas, bahkan sampai ke internasional. Jadi untuk betul-betul memajukan ekonomi pribumi. Artinya dari mereka punya kebiasaan ini membuat ini, jadi membantu mengekspor lah. Kalau sekarang kan kagak, kita bandingkan impor dulu. Nah, itu atas dasarnya. Nah, sedikit Bang Muhsin, pada tahun akhirnya itu Sarekat Dagang Islam berdiri pada tahun 1905. Nah, akhirnya Haji Samanhundi ini ke Surabaya. Disitulah beliau bertemu dengan Haji Umar Said Hos Cokro Aminoto. Nah, pada tahun 1912, saya singkat aja, Hos Cokro Aminoto itu mengembangkan organisasi ini, Sarekat Dagang Islam, dikembangkan dan maju ketika Hos Cokro Aminoto ini memegang. Akhirnya Haji Samanhundi memberikan tampuk kepemimpinan dipegang sama Haji Omar Said Hos Cokro Aminoto dan dirubah sama Hos Cokro Aminoto yang tadinya SDI Sarekat Dagang Islam menjadi SI Sarekat Islam. Nah, kenapa kok beliau merubah dari Sarekat Dagang Islam ke Sarekat Islam? Nah, ini ada latar belakangnya Bang Muhsin. Beliau ini dengan tujuannya untuk memperluas arah, nggak cuman dari pedagang ekonomi, nggak cuman dari arah ekonomi dan perdagangan, tapi mencakup nanti ke depannya Sarekat Islam ini berbicara sosial, politik, dan juga banyak tokoh-tokoh yang bergabung begitu. Jadi awalnya itu memang SI itu bukan suatu gerakan perjuangan ya pada waktu itu koalisi perdagangan gitu ya. Betul. Itu gimana sih kiprah SI itu setelah SDI menjadi SI? Seberapa berpengaruh SI itu terhadap pergerakan perjuangan pada waktu itu? Jadi luar biasa berpengaruh. Ketika itu terjadilah kongres di Solo 1913, kongres pertama SI kalau nggak salah, yang dihadiri oleh puluhan ribu, 30.000. Akhirnya pada tanggal 18 Juni 1916 Haji Umar Said Cokro Aminoto itu di situ ada terkenal dengan ada kongres di Bandung kalau nggak salah, yang dimana dalam pidatonya itu beliau mencetuskan ide nasionalisme yang orang tuh belum paham apa sih arti nasionalisme itu di kongres pada tahun 1916. Ini saya kutip pidatonya Hos Cokro Aminoto. Beliau mengatakan gini, "Tuan-tuan, sungguh besar nama kongres ini, yaitu Kongres Nasional." Saking besarnya Kongres Nasional, yang dimana maksud dari pergerakan Sarekat Islam yaitu kita berikhtiar akan menaik tanggakan kebangsaan kita. Jadi Kongres SI dapat dikatakan sebagai tempat kelahiran nasionalisme. Dengan kata lain, istilah nasionalisme ini lahir dari rahim umat Islam dan menjadi semangat baru kaum pribumi sebagai semangat pemersatu bangsa. Dan pada tahun 1929 beliau mengatakan bahwasanya
kita seorang muslim harus memiliki jiwa nasionalisme dan patriot untuk berjuang membela tumpah darah kita. Maka dari itu agama dan negara tidak boleh dipisahkan. Kalau arti gini, Hostok Ramin itu bilang kalau Anda nasionalisme, Anda nggak mandang suku, Anda nggak mandang mana, ini tumpah darah kita. Kita wajib untuk berjuang. Dan itu didasari dengan ajaran agama. Ajaran agama. Karena kenapa? Karena membela tanah air kita ini itu salah satu dari kita jihad. Ya, maka dari itu ada kata-kata beliau menarik begini. Kata Hostok Raminul tuh. Ya. Orang yang ngaku nasionalisme tapi dalam bernegara menyampingkan agama, itu orang yang tersesat, kata beliau. Ya, tersesatlah orang-orang yang ngaku nasionalisme tapi menyampingkan ajaran agama. Begitu asal muasalnya, Bang Muhsin. Ya, singkat cerita, pada tahun 1929 Sarekat Islam ini terpecah, ya, terpecah dengan masuknya ajaran sosialisme komunisme yang dibawa oleh Henk Stevlit dengan mendirikan ISDV. ISDV ini Indeks Sosial Demokratik Vereniging. Ya, itu seorang tokoh komunis Belanda yang membawa paham komunis, sosialis komunis. Nah, salah satu kader SI waktu itu yang bernama Semaun, tokoh SI di Semarang, itu terpengaruh dengan ajaran ini, yang dimana Semaun itu membuat SI merah, makanya ada SI putih, SI merah. Dan inilah cikal bakal yang nanti akan lahirnya PKI dari Semaun ini. Maka dari itu pada tahun 1923 di Kongres Sarekat Islam yang ketujuh itu memutuskan untuk membentuk organisasi politik praktis. Tadinya kan cuma organisasi ini, Sarekat Islam di Kongres 7 membuat partai politik ya di jalur politik praktis dengan menamakan Partai Sarekat Islam PSI. Yang tokohnya ada Hostok Raminoto, tentunya Ki Agus Salim, ini untuk menandingi PKI waktu itu. Tapi ketika PSI itu akhirnya berubah lagi menjadi PSI, Partai Sarekat Islam Indonesia, yang dimana tokoh-tokohnya luar biasa. Ada Haji Agus Salim, ada M. Rasidi, intelektual Muslim, ada juga Dr. Cipto Mangunkusumo. Ini Dr. Cipto Mangunkusumo ini beliau tokoh perumus SI. Tokoh perumus SI yang awalnya SI ini hanya organisasi perdagangan yang kemudian bertransformasi ke jalur politik, sosial, pendidikan. Tokohnya diantaranya selain Hostok Raminoto ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Jadi kan pada waktu itu kan bisa dibilang ya, Kongres pertama itu lah yang melahirkan istilah nasionalisme. Betul. Setelah itu yang ingin kita tanyakan, Habib, Yeah. rekam jejak Hostok Raminoto di SI ini seperti apa dalam pergerakan perjuangan ini? Beliau ini seorang patriot yang luar biasa. Kalau kita lihat sejarah awal-awal pergerakan beliau ini diceritakan. Beliau ini sosok berkehidupan yang betul-betul seorang yang zuhud. Yang tidak tergiur dengan jabatan. Bahkan beliau itu kalau beliau mau bisa beliau bekerja di tempat rakyat, tapi beliau lebih demen aktivis untuk kemaslahatan umat, untuk peduli kepada rakyat, aktif dalam pergerakan. Nah, beliau tadinya ada satu cerita menarik. Dulu Pak Nasir, Muhammad Nasir, itu waktu itu Pak Nasir masih muda. Itu pernah bertemu dengan Hostok Raminoto di stasiun, salah satu stasiun. Nah, yang menarik itu Pak Nasir melihat Hostok Raminoto ini membawa kasur lipat, tau nggak kasur lipat? Ya. Nah, kasur lipat, akhirnya ditanya sama Pak Nasir, itu kasur lipat buat apa? Apa jawaban Hostok Raminoto? Saya membawa kasur lipat ini, saya nggak mau menjadi beban orang, saya nggak mau menjadi beban orang yang saya datangi, saya nggak mau. Dengan saya membawa kasur lipat ini, saya bisa menginap dimanapun atau di masjid. Artinya itu beliau bawa ketika lagi membentuk SI. Luar biasanya. Jadi beliau nggak mau merepotkan ibarat kata Sohibul Bait, saya bisa tidur di mana aja. Nah, ada menarik diceritakan juga.
di akhir-akhir hidup beliau ini. Beliau wafat pada tahun 1934 Masehi. Beliau ketika itu mulai sakit-sakitan. Konon di saat beliau sedang sakit, ya, sakit parah, bahkan gak sadar di saat-saat terakhir lagi sakit parah, itu beliau gak bisa bangun. Namun tiba-tiba beliau bangkit dari duduk. Lagi terlentang nih, gak sadar, tiba-tiba bangkit kayak orang sehat. Bangkit, duduk, berdiri. Ya. Sambil beliau mengatakan, cepat bangun kalian. Beliau mengatakan sama orang-orang yang menjaganya, ayo bangun. Kita sambut. Ini lagi gak sadar nih. Ditanya, menyambut siapa? Menyambut Rasulullah SAW. Akhirnya ketika itu beliau pingsan lagi. Akhirnya gak sadar dia meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1934. Ya, berarti Cokro Aminoto ini meninggal sebelum perayaan kemerdekaan ya? Betul. Nah, kalau bisa ditanyakan gitu ya Habib, Cokro Aminoto ini kan meninggal sebelum kemerdekaan. Nah, orang itu menangkap apa sih yang dihasilkan Cokro Aminoto, atau seperti apa murid-muridnya, atau seperti apa tokoh-tokoh yang terpengaruh oleh pemikiran Cokro Aminoto sehingga bisa melahirkan kemerdekaan pada waktu itu. Bisa jelaskan Habib? Jadi di antara murid-murid beliau atau bisa dikatakan teman diskusi beliau, kita tahu tokoh-tokoh kayak Bung Karno, Soekarno itu ngekos di tempat Hos Cokro Aminoto. Beliau sering berdiskusi, bahkan gaya orator Bung Karno yang kita lihat hebat, itu terinspirasi dengan Haji Umar Said Hos Cokro Aminoto. Lalu ada juga murid beliau Kartosuryo itu yang akhirnya mendirikan DITI. Terus ada Semaun yang akhirnya menjadi tokoh komunis. Ada juga Kiai Haji Agus Salim. Jadi unik. Murid-muridnya ini luar biasa. Muridnya ini beda-beda. Soekarno akhirnya lebih menempuh nasionalis, yang ada nasionalisme, nasionalisme sekuler. Ada juga Semaun, lebih ke komunisme. Adapun kayak semacam kayak Kartosuryo itu Islam, ya kan? Bahkan kita lihat ada perbedaan pendapat antara Bung Karno sama Kartosuryo, sehingga Kartosuryo ketika di zaman Bung Karno dihukum mati. Terlepas itu perbedaan pendapat karena Kartosuryo ini kecewa sama Bung Karno. Itu panjang pembahasan, kita nggak bicara di sini. Ada juga murid beliau Abdul Muiz. Ada Kiai Haji Agus Salim, tokoh intelektual, nasionalis Islam, luar biasa. Jadi intinya pemikiran beliau itu tidak terlepas dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan ajaran Tauhid Islam. Jadi apa yang bisa dibilang Cokro Aminoto ini mengajarkan kepada tokoh-tokoh yang selanjutnya menjadi founding father kemerdekaan, itu tapi hasilnya berbeda-beda. Bercabang-cabang pemikirannya, walaupun tujuannya pada waktu itu kemerdekaan. Itu memang pengaruh besar pemikiran Cokro Aminoto itu sehingga bisa melahirkan banyak tokoh. Itu detailnya itu seperti apa tuh? Jadi pengaruh beliau dari pemikirannya, dari orasinya, dan beliau juga seorang penulis yang luar biasa. Di sini saya mau bahas sedikit tentang bagaimana sesuai dengan tema kita mungkin Bang Husin, yaitu dari sekian banyak pemikiran Hos Cokro Aminoto nih yang pas untuk kita bisa aplikasikan, kita bawa dalam bernegara ini, ya saya ambil 2 poin aja. Ini mudah-mudahan insya Allah kalau kita ngaku ya cinta sama founding father kita, bahkan udah ini guru dari founding father kita. Ya. Yang pertama, apa sih relevansi pemikiran Hos Cokro Aminoto dalam bernegara? Dalam bernegara kalau kita terapkan sekarang ini nih, satu yang bisa kita ambil hikmahnya, bagaimana beliau mengajarkan penguatan jati diri bangsa dengan spirit nasionalisme. Penguatan jati diri bangsa dengan spirit nasionalisme. Hos Cokro Aminoto memberikan spirit penguatan jati diri bangsa dengan menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang tadi kita bahas. Ya, di mana nasionalisme itu yang beliau maksud apa sih? Apa sih kalau orang ngaku nasionalisme itu apa? Satu, orang yang anti kepada penjajahan, anti kepada penindasan, dan juga anti dari pengekangan, dan juga dapat menjalankan kedaulatannya sendiri.
ya tanpa didikte dengan asing, dan juga orang yang betul-betul nggak memisahkan antara negara dengan Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi kalau kita lihat sekarang nih Bang Moksin, kalau kita lihat zaman sekarang ini ya, kita punya negeri ini, ya malah bangsa kita ini terombang-ambing seperti buih yang akan menjadi objek percaturan politik global kalau sekarang ya, menurut saya, keyakinan saya. Seperti kita lihat sikap elit pejabat membiarkan kekayaan alam kita dieksploitasi oleh asing dan segelintir pejabat-pejabat yang rakus. Nah, ini kan bertentangan sama ajaran Hos Cokroaminoto, yang dimana Anda ngaku nasionalisme, itu kita itu anti penindasan, mesti punya kedaulatan. Nah, contoh lagi kalau kalau sekarang ini, kalau negara kita ingin menjadi negara yang baik, ya tentunya kita prihatin sekarang rakyat dipajakin tinggi Bang Moksin. Indonesia kekayaannya luar biasa, tapi 80% APBN kita itu dari pajak. Ini negara kaya, ini negara sumber daya alamnya melimpah. Kita mau cerita apa? Indonesia sumber daya alamnya. Kalau kita kritisi, kalau betul-betul sumber daya alam Indonesia itu betul-betul dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3, yang dimana di situ dikatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu kalau kita jalankan dengan betul tuh, itu per orang rakyat dapat 20 juta per bulan. Nah, kita lihat Indonesia ini penghasil kelapa sawit terbesar, nikel terbesar di dunia, batu bara terbesar ketiga di dunia, timah kita terbesar kedua di dunia. Belum lagi emas, kekayaan laut ikan kita ini nomor 2 setelah Cina. Belum lagi bahkan kita lihat beberapa itu di media di Bangka Belitung ada tambang namanya thorium. Thorium ini kalau dikonvers menjadi energi listrik Bang Muksin. Ini thorium ini bisa mencukupi listrik kita begitu. Rakyat gak perlu bayar, ibaratnya begitu. Ya, karena kenapa? 1 ton thorium sama dengan 250 ton uranium, kan luar biasa. Dan 1 ton uranium sebanding dengan 3,5 juta ton batu bara. Bahkan sepertiga kekayaan alam dunia ada di Indonesia. Kalau kita jalankan dengan betul. Tapi sekarang apakah rakyat merasakan? Belum lagi BUMN kita yang merosot, yang rugi. Kan lucu, BUMN bisa rugi. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan karena korupsi tidak diberantas dengan serius. Belum lagi program pemerintah tidak efisien. Giliran rakyat disuruh efisiensi. Tapi program pemerintah kita lihat seperti MBG. MBG kita nggak nolak. Tapi kalau kelola dengan betul, kelola dengan bagus, yang dapat sasaran dengan betul-betul orang yang pas. Dan juga tidak dijadikan ajang buat korupsi. Pintu korupsi. Belum lagi banyak kita lihat selain MBG ada lagi kunjungan-kunjungan ke luar negeri yang nggak jelas, IKN mangkrak, kereta cepat kita bikin rugi. Jadi istilah kata gini, rakyat boleh menderita tapi pejabatnya tidak boleh menderita. Saya teringat pesan dari Haji Umar Said Hos Cokroaminoto, kata beliau apa? Kata beliau, ini menarik pesan beliau ini. Ini mudah-mudahan bisa didengar nih kepada para pejabat kalau mereka punya ada malu. Beliau pernah mengatakan ini, jika pemerintah lebih sibuk mengamankan kekuasaannya daripada mensejahterakan rakyatnya, maka itu bukan pemerintahan, melainkan itu kolonial penindasan baru. Lebih sibuk ngamanin, tapi rakyatnya mau lapar, mau ini masa bodoh, itu penindasan baru, kata Cokroaminoto. Begitu. Jadi mengamankan kekuasaan itu artinya penindasan yang baru. Betul. Kita pertanyaan terakhir lagi tentang pribadi. Tadi kan pemikirannya pribadi Hos Cokroaminoto yang tadi Habib jelaskan dengan kesederhanaannya, betul, dengan keterbatasannya, tapi bisa melahirkan tokoh-tokoh bangsa, bisa melahirkan juga bisa dibilang embrio kemerdekaan gitu ya Habib. Embrio betul. Itu apa Habib yang bisa diambil dari kepribadian Hos Cokroaminoto?
Yang bisa kita ambil tadi satu, beliau mengajarkan kita jati diri sebuah bangsa yang berdaulat ya, yang betul-betul nasionalisme, yang dibungkus dengan agama, tauhid. Dan satu lagi, Bang Muksin, beliau mengajarkan solidaritas kebangsaan dan persatuan. Haji Umar Said Cokro Aminoto berkomitmen menggalang solidaritas sebagai satu bangsa dan senasib, sepenanggungan dengan menunjukkan rasa kepedulian dan pembelaan terhadap rakyat. Ya. Dengan beliau menggalang persatuan di mana-mana, ini membuat penjajah kolonial Belanda menjadi gentar. Karena luar biasa, membuat gentar kaum penjajah. Nah, beliau mengatakan gini, selama ada jurang pemisah antara kaum yang berkemampuan atau jurang pemisah antara kaum yang berkemampuan dengan wong cilik, ada pemisahan, ya, itu hanya akan menimbulkan masyarakat kapitalistik. Ya. Kalau sekarang kita lihat, kan kita udah merdeka nih. Ya. Tugas konstitusi apa sih negara dalam Undang-Undang 45? Mencerdaskan kehidupan bangsa, memelihara fakir miskin, dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Tapi sekarang kita lihat ketimpangan di mana-mana. Pejabatnya makin kaya, rakyatnya makin susah. Rakyatnya susah dapat penghasilan, pajak tinggi. Nah, ini kan jurang pemisah. Ya kata Haji Umar Cokro Aminoto, itu menjadi jurang pemisah yang dimana jangan mimpi kita ini rakyat jadi punya simpati kepada pemerintahan. Yang tadi kita bilang, berkali-kali kita bilang, beliau mengatakan apabila suatu pemerintahan yang sibuk mengamankan kekuasaannya daripada mensejahterakan rakyatnya, maka itu penindasan kolonial gaya baru. Nah sekarang keadaan terbalik, kita lihat ketimpangan ekonomi, sosial, keadilan, masing-masing para elit sibuk hanya untuk kepentingan dirinya dan partainya. DPR, kita lihat yang tadi Dewan Perwakilan Rakyat nggak berfungsi kayaknya perwakilan rakyat. Aspirasi rakyat kemana? Nah maka dari itu pesan dari Cokro Aminoto, negara ingin makmur. Ya, negara kalau ingin makmur dan para elitnya ingin dicintai rakyat, ya, maka pemerintah ini harus bersikap adil dan mementingkan kesejahteraan rakyat. Ya, dan juga menjalani nilai-nilai ketuhanan. Nah, begitu Bang Muksin. Ya, jadi pemikiran yang besar itu tidak mesti harus mempertahankan kekuasaan ya. Betul. Hidup dengan kesederhanaan itu juga bisa berbuat banyak untuk negara seperti itu. Betul. Dan ini beliau lakukan di zaman penjajah ketika itu, luar biasa sosok beliau ini. Dan satu lagi saya pengen kutip nasihat-nasihat yang saya ambil dari Haji Umar Said Cokro Aminoto. Mungkin ini sebagai juga penutup ya. Sebagai penutup closing. Ya, beliau pernah berkata begini, kebijakan yang diambil oleh pemimpin hendaknya harus untuk memenuhi hajat hidup orang banyak demi mencapai keadilan dan kemakmuran. Sekarang kita lihat, kita ini demi hajat orang banyak, tapi demi hajat untuk partainya atau pejabatnya. Dan Cokro Aminoto juga mengatakan, kita manusia ini dipilih oleh Allah sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Oleh sebab itu sepatutnya kita mengabdikan diri kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau kita tarik sekarang nih Bang Muksin, kita ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu bangsa, saya ingat dulu ada almarhum Prof. Salim Said. Dia mengatakan suatu bangsa nggak bakal maju kalau nggak ada yang ditakutin. Nah Indonesia, Tuhan pun nggak ditakutin. Pejabatnya ada yang disumpah di atas Quran. Sumpah di atas Quran, masih melanggar. Allah aja dikhianatin. Apalagi rakyatnya. Dan yang terakhir, pesan dari almarhum Haji Umar Cokro Aminoto, negara harus melindungi orang lemah dan miskin, serta bersikap tegas dalam meneguhkan hukum yang adil. Nah itu mudah-mudahan insya Allah ini spirit dari kita punya guru bangsa yang mana Indonesia ini nggak kehabisan pemikir sebetulnya. Luar biasa beliau itu. Nah. Ya. Alhamdulillah Habib. Kita udah membahas nih tokoh besar seperti Cokro Aminoto. Yang sebelumnya kan kita juga membahas Mufti Betawi. Habib Utsman bin Jahir. Ya, ini bersama Habib Idrus Al-Habsyi.
Kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.